Saudara, lalu apakah dukungan relawan Jokowi Gibran ke Prabowo Subianto ini memberi sinyal atau merepresentasikan, memberikan kode begitu? Dukungan Gibran dan juga Jokowi juga diberikan kepada Prabowo. Lalu bagaimana membaca respon dari PDI Perjuangan? Kita bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Bang Hanta Yuda yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Hanta. Selamat malam, Salam sehat. Bung Yasir. Alhamdulillah. Nah, Anda membacanya seperti apa nih? Apakah ini mencerminkan kode atau secara terang-terangan begitu? Wah, memang Gibran dan juga Joko Widodo dan juga Gibran ini ingin bahasa sederhananya dua kaki begitu. Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Kalau Yasir, kalau ini dibaca sebagai sebuah pesan terang atau yang tersurat atau pesan makna denotatif, harfiah apa adanya, mungkin kita tidak mendapatkan pesan atau kode politik yang sesungguhnya. Barangkali tadi seperti Mas Gibran mengatakan, yaitu relawan dan seterusnya. Tapi kalau kita analisa lebih dalam, yang paling penting dalam politik itu kan makna konotatifnya, pesan yang menyertainya, atau yang tersirat. Itu saya kira jelas ya, bukan yang pertama kali. Sebelumnya kode-kode semacam ini, tapi kalau kita tarik lagi, Mas Gibran juga pernah tidak sejalan dengan partainya terkait dengan sikap beberapa kepala daerah PDI Perjuangan terkait dengan tuan rumah sepak bola ya, U20 yang lalu. Kemudian juga simbol keluarga Pak Jokowi terkait dengan kaos yang pernah digunakan oleh Kaisang. Dan ini yang mungkin paling agak lebih terang kirim pesannya, yaitu Mas Gibran. Nah, ini sebenarnya saya kira cukup jelas ya, bahwa bisa merepresentasikan sikap politik dari Pak Jokowi dan keluarganya. Bisa dikatakan tadi seperti Bung Yasir mengatakan kode, bisa diistilahkan ini sebagai signal politik. Tapi kalau signal, menurut saya ini cukup terang signalnya. Sehingga kalau dikatakan terbelah, ya itu realitasnya simpul-simpul relawan memang sebagian ke Ganjar, tapi juga tidak sedikit yang ke Prabowo Subianto. Nah, ini saya kira menunjukkan ya bahwa sikap Pak Jokowi memang bisa dikatakan terbelah. Kalau misalnya sikap Pak Jokowi itu tunggal, sudah mantap ke Mas Ganjar, ceritanya tidak seperti sekarang. Justru saya kira ini menunjukkan ada dua. Pak Jokowi berpotensi memang meletakkan dukungan kepada dua capres yang dianggap oleh Presiden Mens ini, satu. Atau yang kedua, jangan-jangan memang Pak Jokowi merasa lebih lebih nyaman, lebih menaruhkan harapan itu lebih besar kepada si menterinya ini ketimbang Mas Ganjar yang satu partai dengan beliau. Jadi dua hal ini saya kira yang harus kita baca arah paling tidak akses politik yang diberikan kesempatan kepada Prabowo relatif cukup besar ya saya kira. Dan ini akhirnya diikutkan juga ataupun terbawa juga oleh sikap politik dari anak-anaknya dari Joko Widodo. Kalau kita lihat Kaisang sempat pakai baju kaos Prabowo, kemudian Gibran juga walaupun menyatakan bahwa saya hanya menemani loh, ini menteri datang, saya menemani untuk makan begitu. Apakah Anda juga melihatnya bahwa ini adalah bagian dari Gibran ataupun keluarga Joko Widodo ini ingin memberikan dukungan juga kepada Prabowo Subianto? Iya, Bung Yasir, menurut saya iya. Satu sisi kita bisa melihat ya sebelumnya hal yang semacam ini banyak dilakukan oleh relawan-relawan simbol relawan. Relawan pun itu kita bisa mengatakan bahwa tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri. Pastilah terutama simpul-simpul relawan yang memiliki hubungan yang cukup intens dengan Pak Jokowi itu pasti berkoordinasi. Dan sebagian dari mereka juga mengatakan mereka memang berkoordinasi. Artinya mereka bisa jadi memang sudah berkonsultasi. Bisa merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi. Apalagi sekarang terkait dengan putra-putra beliau, saya kira juga bagian dari sikap politik Pak Jokowi yang saya kira saya nanti sedikit ingin menambahkan terkait dengan skenario politik apa sebenarnya kalau bacaan saya yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Itu apa skenario politik yang Anda baca? Ada poin yang kedua harus kita catat Bung Yasir adalah kalau kita tarik ada kemungkinan ini isu yang beredar salah satunya saya kira mengingin ada upaya memasangkan salah satu alternatif Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto maksud Anda? JR ya sedang dilakukan ke MK dari usia 40 tahun persyaratan menjadi 35 tahun. Kalau ini misalnya dikabulkan, ini menjadi sebuah kesempatan peluang emas karpet merah bagi Gibran yang bisa terrealisasi menjadi cawapresnya
Prabowo Subianto. Terlalu jauh nggak sih Bung Hanta kalau kita ngomongin soal peluang itu? Memang terlalu jauh, tetapi itu masih terbuka. Maksud saya kalau Gibran bukan menjadi cawapres, saya kira tadi saya di awal mengatakan kepada Bung Yasir, sulit kita ingin menyimpulkan atau melihat kesimpulan akhirnya Pak Jokowi dan putra-putranya kemudian secara terang benderang akan mendukung Prabowo. Kecuali kalau ternyata memang betul itu jalan itu dibuka oleh MK dan ternyata terrealisasi Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, maka itu akan terkonfirmasi dukungan itu pastilah ke Prabowo sepenuhnya bahkan. Itu satu, soal partai persoalan yang berbeda. Nah ini yang menarik soal kepartaian ini. Kalau kita lihat Bung Hanta, Joko Widodo kalau yang kita baca adalah kenapa akhirnya mendukung Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, karena tentu ingin program-program yang telah dilaksanakan 2 periode ini bisa lanjut lagi begitu oleh menterinya yang saat ini Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo yang merupakan satu kader sesama partainya begitu kan. Apakah hanya itu saja yang Anda lihat atau ada strategi politik yang ingin dimainkan oleh Presiden Joko Widodo yang juga mengikut sertakan kedua anaknya? Kedua-duanya. Saya ingin, ini nyambung pertanyaan Bung Yasir ini dengan tadi yang terselip saya ingin katakan tentang skenario yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Pastilah untuk melanjutkan melanjutkan program kebijakan seterusnya, termasuk politik sekuritas terkait dengan Pak Jokowi ke depan, itu menginginkan skenario pertama yang muncul itu hanya dua blok politik, yaitu bipolar. 2 polar politik itu yang menjadi capres adalah tadi all the president means, yaitu pertama Ganjar, kedua Prabowo. Kalau ini yang maju, ini yang paling skenario terbaik bagi Pak Jokowi, relatif aman dan bisa melanjutkan. Satu adalah rekan separtainya Ganjar, yang satu adalah anak buahnya, pembantu presiden sebagai menteri. Itu yang paling aman. Tetapi kalau ini gagal, artinya ada tokoh yang ketiga yang dianggap antitesis, yang diametral dengan Pak Jokowi hari ini, katakanlah Anies Baswedan sekarang berpotensi memang betul maju, maka ini ada hitung-hitungan atau kalkulasi politik yang akan dihitung oleh Pak Jokowi. 2 hal saya ingin jawab tadi pertanyaan Bung Yasir, pas itu saya kira jawab 2 pertanyaan. Lebih nyaman, lebih mana akan dipilih? Yang kedua, skenario mana yang paling siap? Kalau putarannya 2 putaran, 3 pasang Anies, Ganjar, dan Prabowo, yang diinginkan Pak Jokowi pastilah putaran kedua. Ini ingin Pak Jokowi ya, analisa saya, bukan dibaca keinginan saya atau Bung Yasir atau masyarakat, tapi ini skenario yang paling paling primadona, paling diutamakan oleh Pak Jokowi, tentu 2. Tapi kalau gagal 2 menjadi 3, maka pasti diupayakan yang masuk putaran kedua adalah tetap all the president means tadi, yaitu Ganjar dan Prabowo. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata Anies dalam perkembangannya berhasil ke putaran kedua, putaran kedua, maka ini kan harus berkalkulasi sangat dalam dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa yang dilakukan? Paling tepat menggabungkan kedua poros besar ini, yaitu Ganjar Prabowo. Tapi kan kelihatannya sulit, kedua ingin maju. Maka ini saya ingin masuk poinnya, Pak Jokowi harus memastikan di antara satu ini siapa yang paling siap bertarung dengan Anies Baswedan. Atau dengan kata lain, antara Ganjar dan Prabowo, siapa yang paling bisa berpotensi mengalahkan Anies Baswedan di putaran kedua. Berdasarkan data survei sementara, kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei, kalau head to head di putaran kedua, relatif memang Prabowo dianggap lebih saat ini ya, per hari ini lebih potensial. Kenapa? Kalau misalnya Anies masuk putaran kedua, Ganjar gagal, maka kemungkinan pemilih Ganjar itu bergeser ke Prabowo lebih besar ketimbang ke Anies Baswedan. Tapi kalau Ganjar dan Anies yang masuk putaran kedua, Prabowo gagal di putaran pertama, maka bacaan sementaranya dikasat secara permukaan, pemilih Prabowo yang beririsan dengan Anies Baswedan itu lebih besar potensinya bergeser ke Anies Baswedan, lebih banyak ketimbang ke Ganjar. Itu hitung-hitungan politiknya ya Bung Hanta ya. Nah yang jadi tentu ini hitung-hitungan politik yang menurut Bung Hanta ini yang tengah dipikirkan oleh Joko Widodo. Tapi langkah di depannya adalah yang harus dihadapi adalah bagaimana respon dari partainya, yaitu PDI Perjuangan. Singkat saja, terakhir. Ya, saya kira kalau kita baca dari respon PDI Perjuangan cukup jelas ya, sempat disebutkan sudah 7 kali PDI Perjuangan memenangkan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi. Itu ya, itu realitasnya. Nah, ini yang saya kira kalau dari sisi Pak Jokowi kan, kalau Pak Prabowo ada rekan di kabinet, kemudian ya Pak Jokowi bisa dikatakan saham politiknya paling besar. Kalau mengusung Ganjar berbagi dengan Ibu Mega, bahkan Ibu Mega tentu jauh lebih determinan, lebih dominan. Tapi apapun, kalau tidak ada tadi faktor Gibran
peluang menjadi cawapres, kemudian juga peluangnya relatif sama seperti per hari ini, saya sih memprediksi sulit kita akan melihat bahwa Pak Jokowi akan mengirimkan pesan dukungan secara terbuka. Tinggal besok perkembangannya apakah Gibran akan semakin tetap dengan langkah-langkah politik semacam ini, atau justru mulai menurunkan tensi politik dengan tidak seperti kemarin lagi. Jadi saya kira kalau dari PDI Perjuangan saya kira akan mengirimkan pesan yang semakin kuat ya. Semakin bahkan kuat ya bahwa ada beberapa politisi mengatakan soal pecat kalau kemudian mendukung Prabowo. Saya kira itu pesannya semakin kuat ya, dan besok juga ada pertemuan juga Rakernas PDIP. Kita lihat nih pesan kuat apa yang disampaikan PDI Perjuangan, apakah menegaskan lagi kepada Joko Widodo dan juga putra-putranya, ayo sebagai kader partai PDIP dukungnya ya di PDIP saja, jangan kemana-mana. Kita nantikan ya dinamikanya seperti apa. Terima kasih Bung Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang. Salam sehat, terima kasih.